Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Dimanapun kalian berada, semoga kalian dan keluarga kalian selalu diberi kesehatan, limpahan rezeki, dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap Ibu yakni Kris Monika Eva Erianti. Nah, anak-anak semuanya bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Eva. Ibu sekarang sedang menempuh sarjana di Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Seni Rupa. Jadi, Ibu ini memang fokus di seni budaya atau khususnya di seni rupa. Nah, untuk 4 minggu ke depan, Ibu akan mengajar anak-anak semuanya. Jadi, Ibu pohon kerjasamanya agar mengikuti pelajaran seni budaya ini dengan baik. Oke? Oke, langsung saja ke materi. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang seni patung. Nah, di sini anak-anak semuanya pasti sudah mengetahui yang namanya seni patung. Karena pasti anak-anak semuanya sudah pernah melihat patung di sekitar kalian. Contohnya misalnya di Malang ini ada yang namanya patung singo. Kemudian ada juga di pinggir-pinggir jalan, mungkin ada patung hiasan seperti patung pahlawan atau patung-patung yang lain. Mungkin di rumah kalian juga ada patung-patung kecil untuk hiasan rumah atau di taman rumah kalian. Nah, kira-kira patung itu apa ya, Bu ya? Oke, lanjut. Selanjutnya, nah ini pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan seni patung? Kita sudah banyak tahu tentang bentuk patung, rupa patung. Nah, kira-kira untuk pengertiannya apa ya yang benar? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian patung menurut para ahli. Yang pertama, Sunarso dan Suroto. Seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Kemudian, seni patung adalah sebuah tipe karya tiga dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menata, atau metode adiktif dengan membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Nah, kira-kira di sini maksudnya apa ya, Bu? Nah, untuk penjelasan Sunarso dan Suroto, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Jadi, semua karya seni patung itu mempunyai ruang. Nah, kalian pasti sudah pernah belajar matematika tentang volume dan ruang. Nah, ciri-ciri ruang itu mempunyai tiga, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi, patung itu pasti punya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, Bu, kalau misalnya hanya punya panjang kali lebar, nah itu bukan patung, tetapi itu termasuk karya dua dimensi yang anak-anak sudah pernah pelajari di materi sebelumnya, yaitu seni lukis kolase. Itu termasuk termasuk panjang kali lebar atau seni dua dimensi. Oke, selanjutnya untuk Mike Susanto, seni patung adalah sebuah tipe karya tiga dimensi. Nah, untuk ciri-ciri tiga dimensi ini, selain mempunyai panjang, kali lebar, kali tinggi, juga bisa dilihat dari berbagai sisi. Jadi, anak-anak bisa melihat patung itu bisa dari depan, bisa dari samping, juga bisa dari belakang. Yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau adiktif. Jadi, untuk subtraktif ini ada mengurangi bahan seperti memotong, menata. Sedangkan untuk adiktif ini membuat modelnya terlebih dahulu. Nah, dalam membuat patung, kita tidak serta-merta membuat patung dengan misalnya langsung jadi seperti itu. Tapi ada beberapa step, bahan, dan alat yang kita perlukan dalam membuatnya. Jadi, kira-kira apa saja yang kita butuhkan untuk membuat patung? Oke, cek selanjutnya. Nah, sebelum kita membuat patung, kita perlu mengetahui dasar-dasar seni patung terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ya ini jenis patung. Nah, yang pertama ada imitatif, realisme, representatif. Nah, kita lihat di samping kiri ini ada model patung pahlawan, sedangkan di bawahnya ada patung singa. Nah, pasti kalian sudah tahu ya. Kita amati. Nah, sekilas kita melihat patung ini itu sudah bisa kita terka bahwa yang atas adalah patung manusia, sedangkan yang bawah adalah patung hewan atau singa. Nah, untuk imitatif sendiri berasal dari kata imitasi. Nah, imitasi itu apa ya? Nah, imitasi kalian pasti sudah dengar. Imitasi itu adalah meniru. Nah, singkatnya seperti itu.
Kemudian realisme. Realisme itu real atau nyata. Jadi patung ini itu pasti bentuknya itu ada di kehidupan nyata. Jadi misalnya di atas ada bentuk manusia, kemudian yang bawah ada bentuk hewan. Jadi itu pasti nyata ada di dunia dan bisa kita temui, kemudian kita terka ini bentuknya apa. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya representatif. Nah, representatif ini itu adalah menggambarkan sesuatu yang kita sudah tahu. Misalnya yang tadi itu sudah tahu, menggambarkan manusia. Jadi misalnya ada manusia, kemudian ada patung manusia. Nah, itu representatif itu menggambarkan. Jadi kita sudah tahu, misalnya kita melihat patung atas, oh ya itu patung manusia. Kemudian yang bawah, oh ya itu patung hewan. Jadi menggambarkan. Oke, selanjutnya kita lihat dan kita bandingkan di sebelah kanan. Nah, ini kira-kira bentuknya apa ya, Bu? Nah, kira-kira kok enggak berbentuk gitu ya? Atau bisa disebut dengan patung non-figuratif atau abstrak. Jadi, anak-anak semuanya pasti sudah tahu abstrak. Nah, abstrak itu tidak berbentuk, tidak mewakili bentuk alam. Jadi, non-figuratif, tidak menggambarkan sesuatu berupa figur, misal figur hewan atau figur manusia atau figur tumbuhan. Nah, perbedaannya yang di samping kiri dan di samping kanan, untuk yang imitatif realisme representatif ini menggambarkan tentang menggambarkan atau mewakili bentuk-bentuk alam. Contohnya misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, yang di sebelah kanan ini abstrak atau hanya biasanya berupa perpaduan unsur-unsur seperti garis, bidang, bentuk, warna, dan lain sebagainya. Tetapi tidak menggambarkan sesuatu yang ada di alam nyata. Seperti tidak menggambarkan manusia, jadi bukan menggambarkan hewan juga bukan menggambarkan tumbuhan juga, atau benda-benda yang lain. Nah, sudah paham ya anak-anak? Oke, selanjutnya ke fungsi patung. Nah, fungsi patung ini ada beberapa, yaitu ada fungsi sosial, kemudian fungsi personal, dan fungsi fisik. Yang pertama yaitu fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini ada satu contoh, yaitu patung, kita lihat patung pahlawan. Jadi, patung pahlawan ini fungsi sosialnya kira-kira untuk apa ya? Nah, untuk fungsi sosial dari patung ini yaitu untuk memperingati jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita, kemudian yang berjasa pada Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian di tengah ada fungsi personal. Nah, untuk fungsi personal ini, patung dibuat memang semata-mata untuk dari ekspresi pribadi. Tapi ini juga termasuk fungsi religi juga. Seperti di contoh ini ada tadi gambar patung abstrak. Nah, di saat sebelumnya, nah itu murni dari ekspresi sang seniman. Jadi sang seniman ingin mengekspresikan patung atau bentuk patung seperti apa. Jadi murni. Kemudian di sampingnya ada patung Buddhis. Nah, untuk patung Buddhis ini berfungsi sebagai religi atau spiritual. Nah, untuk fungsi ini sendiri itu biasanya untuk sarana beribadah. Oke, anak-anak? Oke, kemudian lanjut ke sebelah yang paling kanan. Ini ada fungsi fisik. Nah, untuk fungsi fisik sendiri ini semata-mata dibuat hanya untuk memanfaatkan estetika dari patung tersebut. Misalnya, ada patung untuk arsitektur, ini diambil keindahannya. Oh ya, tadi untuk pengertian estetika sendiri, itu singkatnya yaitu estetika. Estetik atau indah, jadi diambil keindahannya. Seperti pada contoh. Kemudian selanjutnya ada contoh burung flamingo yang ada di taman. Patung burung flamingo yang ada di taman. Itu semata-mata untuk diambil keindahannya. Jadi di situ fungsinya untuk menghias taman atau mempercantik taman agar lebih indah. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sudah jelas? Oke, ke selanjutnya yaitu bahan-bahan dalam membuat patung. Jadi sebelum membuat patung, anak-anak pasti membutuhkan bahan. Yang pertama yaitu jenis bahan lunak. Kemudian bahan sedang, bahan keras, bahan cor, serta bahan-bahan lain seperti barang bekas. Nah, yang pertama ada bahan lunak. Seperti pada namanya bahan lunak, jadi bahan ini pasti lunak. Nah, contohnya apa saja? Ada plastisin, kemudian ada tanah liat, kemudian ada sabun, dan lain sebagainya. Nah, kelebihan bahan lunak ini itu mudah dibentuk. Tetapi untuk membuat patung yang lebih besar ini tidak mungkin. Karena apa? Biasanya bahan lunak ini berjumlah sedikit atau kekuatannya juga kurang untuk dibuat patung yang besar. Jadi hanya mungkin bisa dibuat patung dengan ukuran yang relatif kecil.
Terus kemudian ada juga bahan sedang. Nah, bahan sedang ini contohnya seperti kayu. Tetapi ada beberapa jenis kayu seperti kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Nah, itu termasuk bahan sedang. Tidak terlalu lunak dan tidak terlalu keras. Ini bisa dibentuk dengan alat pahat atau ukir. Oke, selanjutnya ada bahan keras. Nah, untuk bahan keras ini tentu saja susah dibentuk ya, anak-anak. Contohnya seperti kayu, tapi di sini kayunya juga jenisnya beda. Nah, contoh kayu bahan keras itu ada kayu sono keling. Terus kemudian di bawahnya itu ada juga contoh batu-batuan. Jadi batu-batuan itu bisa dibuat patung, tetapi dengan menggunakan teknik pahat. Dan itu relatif sulit karena keras. Kemudian selanjutnya ada bahan cor. Jadi bahan cor ini pembuatannya itu harus dicor. Nah, contoh bahan cor ini kira-kira seperti apa ya, Bu? Nah, contohnya ada logam. Nah, itu harus dicor dengan dipanaskan. Kemudian ada semen, dan lain sebagainya. Kemudian ada bahan-bahan lain seperti barang bekas yang bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Oke, sudah jelas ya anak-anak untuk bahan? Kita lanjut selanjutnya. Alat mematung. Nah, alat mematung ini kita sesuaikan dengan bahan yang kita ambil. Semisal kita memakai kayu, kita memakai alat pahat. Nah, seperti ini ya bentuknya alat pahat. Kemudian ketika kita memakai bahan logam, nah ini kita memakai alat las karena logam bisa disambung atau dibentuk dengan alat las ini. Kemudian meja putar. Nah, meja putar ini biasanya untuk bahan-bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin karena mudah untuk melihat berbagai sisinya atau memutar berbagai sisinya. Oh ya, kemudian ada tang dan palu. Nah, ini jika kita ingin membuat patung misalnya logam atau kawat. Nah, itu membutuhkan tang dan palu untuk membentuknya. Kemudian selanjutnya ada alat butsir. Nah, untuk alat butsir ini biasanya untuk bahan-bahan yang relatif lunak karena di sini itu ada kawatnya untuk mengurangi dari bagian patung. Kemudian ada juga sudipnya itu untuk menambal dan menambah. Biasanya alat butsir ini dipakai untuk bahan tanah liat. Oke, sudah jelas ya anak-anak? Oke anak-anak, lanjut ke teknik mematung. Nah, yang pertama ada teknik pahat. Nah, teknik pahat ini digunakan untuk mengurangi permukaan bahan atau bahan untuk membuat patung dengan menggunakan alat pahat. Nah, alat yang digunakan yaitu adalah alat pahat dan palu khusus untuk memahat. Nah, biasanya teknik pahat ini digunakan untuk membuat relief pada suatu permukaan, seperti permukaan batu atau permukaan kayu. Nah, untuk contohnya di sini adalah seseorang yang sedang membuat patung dengan bahan kayu menggunakan teknik pahat dan alat pahat. Sudah jelas ya? Kemudian selanjutnya ada teknik butsir. Nah, teknik butsir ini adalah teknik untuk mengurangi atau menambah bahan dalam membuat patung. Jadi, teknik butsir ini relatif digunakan untuk membuat patung dengan bahan-bahan yang lunak. Jadi, untuk alatnya sendiri, kita menggunakan alat butsir atau yang sudah Ibu jelaskan di slide yang sebelumnya. Kemudian ada juga teknik las. Nah, teknik las ini khusus untuk logam karena untuk biasanya menyambung logam atau merakit logam. Kemudian selanjutnya yaitu ada teknik cor. Nah, untuk teknik cor ini biasanya kita membuat cetakan terlebih dahulu. Kemudian kita membuat adonan bahan untuk dituangkan ke dalam cetakan. Misalnya seperti logam, kemudian ada juga semen, kemudian gips, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ada teknik cetak. Nah, untuk teknik cetak ini sendiri, kita biasanya membuat cetakannya terlebih dahulu. Jadi, kita membuat cetakan dengan bentuk yang kita inginkan. Misalnya, bentuk hewan, seperti itu ya. Kemudian, bahan yang sudah kita siapkan, kita masukkan ke dalam cetakan, kemudian kita cetak, dan bisa membentuk bentuk dari cetakan itu. Semisal kita ingin membuat bentuk hewan dengan menggunakan bahan plastisin atau tanah liat. Nah, bahan tersebut kita masukkan ke cetakan, kemudian kita cetak dengan cara dipres, kemudian kita buka cetakannya dari bahan yang sudah kita masukkan tadi. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah teknik assembling. Nah, dari kata assembling sendiri itu bermakna singkatnya merakit. Jadi untuk teknik assembling ini adalah teknik membuat patung dengan merakit bahan-bahan yang
biasanya bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya apa saja? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kira-kira di sini sudah ada yang tahu belum apa asam balasa atau asam? Nah, asam balasa adalah bentuk artistik atau media yang biasanya dibuat pada substrat yang ditentukan yang terdiri dari elemen 3 dimensi. Nah, untuk tekniknya sendiri yaitu merakit, menempel, terus kemudian menggabungkan dan lain sebagainya. Nah, untuk sebelumnya anak-anak sudah belajar kolase. Kolase ini menempel. Nah, bedanya dengan asam balasa, kalau kolase itu pada bidang 2 dimensi. Diingat-ingat, tapi kalau asam balasa ini 3 dimensi. Nah, untuk bahannya sendiri, bahan-bahan yang biasanya kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Untuk sejarah singkat asam balasa ini, sekalian kalian baca, saya terangkan. Marcel Duchamp, Pablo Picasso, dan lainnya sudah bekerja dengan benda-benda yang ditemukan selama bertahun-tahun untuk membuat suatu karya seni. Kemudian pada tahun 1920-an, Alexander, George Degrave, Picasso, dan lainnya mulai membuat karya 3 dimensi penuh dari potongan logam, benda-benda logam, dan kawat yang ditemukan. Terus lanjut kemudian pada 1950-an istilah asam balasa ini dipopulerkan oleh seniman yang bernama Gentoo Buffett membuat kolase sayap kupu-kupu yang diberi judul Assemblage des Empreintes. Nah, itu kira-kira ceritanya. Jadi sebelumnya itu sudah ada cikal bakal istilah asam balasa. Jadi kemudian pada tahun 1950-an nama itu populer, jadi asam balasa itu populer, kemudian dikenal, kemudian digunakan oleh seniman secara luas. Nah, selanjutnya pada tahun 1961-an ada pameran yang bernama The Art of Assemblage. Jadi ini sudah mulai populer asam balasa ini ya. Di New York Museum of Modern Art, nah, pameran ini memamerkan karya seniman Eropa abad ke-20 seperti Blackwell, Buffett, Marcel Duchamp, Picasso, Kurt bersama orang Amerika, Man Ray, Joseph Corner, Robert Mallory, dan Robert Rauschenberg. Kemudian ada beberapa bahan yang bisa kita temui. Ini hanya salah satu contoh. Kemudian dalam membuat patung ini kita juga membutuhkan satu tatakan atau yang namanya pedestal. Nah, pedestal ini bisa kita cari atau bisa kita buat sendiri. Nah, di sini ada contoh yaitu pedestal dari kayu, kemudian ada pedestal dari gipsum, ada juga dari kertas, bisa juga dari kardus. Jadi kita bisa buat sendiri sekreatif mungkin. Nah, ini adalah contoh-contoh karya asam balasa. Untuk yang sebelah kiri sendiri, itu ada asam balasa relief, karena masih semi 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi di tengah-tengah 2 dimensi, 3 dimensi ini ada relief. Bagi kalian yang mempunyai pertanyaan terkait tugas atau materi, silahkan ditanyakan di WhatsApp group. Atau jika kalian malu, kalian bisa personal message ke Ibu. Jadi nomor Ibu sudah ada di WhatsApp group. Nah, seperti itu. Oke. Selesai sudah, semoga bermanfaat. Kalian jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, semoga sehat selalu, dan selamat pagi. Terima kasih.